Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aprili Anggra Surya, siswi aktif di SMA Negeri 13 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter yang mencakup budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Pendidikan karakter adalah pondasi yang sangat penting dalam membentuk individu baik secara moral dan perilaku. Mari kita eksplorasi nilai-nilai budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan yang akan membimbing kita ke dalam bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar kata budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Namun apakah teman-teman sudah tahu sebenarnya apa sih arti dari nilai-nilai tersebut? Jadi yang pertama kita cari tahu dulu yuk tentang apa sih itu budi pekerti? Budi mengacu pada alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Ini juga terkait dengan arti tabiat akhlak, watak orang yang baik, perbuatan baik, dan kebaikan. Pekerti merujuk pada perangai, tabiat, akhlak, watak, dan perbuatan baik. Budi pekerti adalah tingkah laku, perangai, dan akhlak yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Gimana, teman-teman? Sudah tahu kan apa itu sebenarnya definisi dari budi pekerti? Jadi sekarang mari kita cari tahu lebih dalam lagi tentang budi pekerti. Seperti contoh budi pekerti itu seperti apa, bentuknya bagaimana, dan bagaimana cara melakukannya. Check this out. Cara melakukan budi pekerti, kita mulai dengan berkata yang baik dan sopan di kehidupan sehari-hari, berbicara dengan sopan kepada setiap orang, menghormati orang lain, dan menghindari kata-kata kasar. Kedua adalah memperhatikan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, termasuk tempat tinggal, sekolah, dan juga salah satu bentuk dari budi pekerti teman-teman. Tahu tentang nilai budi pekerti, langsung saja kita ke nilai selanjutnya, yaitu nilai etika. Jadi apa sih itu etika? Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter, watak, kesusilaan, dan adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki kelompok atau individu, meliputi tindakan yang dilakukan benar atau salah, baik atau buruk. Etika menjadi pedoman pada seseorang atau kelompok untuk perilaku dan perbuatan. Baiklah, setelah teman-teman tahu tentang apa sih itu etika, definisi dari etika ini, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang bagaimana sih etika yang baik, etika itu apa saja. Check this out. Yang pertama adalah memberi salam saat bertemu ke rumah seseorang, tahu mengetuk pintu, dan yang kedua adalah mengucapkan terima kasih saat mendapatkan bantuan orang lain. Terima kasih, maaf, tolong, itu juga termasuk ke dalam contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah memohon maaf dan mengakui jika melakukan kesalahan. Dan yang keempat adalah membuang sampah di tempat sampah, itu juga termasuk ke dalam etika. Setelah kita sudah tahu tentang apa itu budi pekerti dan etika, mungkin dari teman-teman yang kelima adalah menghormati orang tua yang lebih tua. Dan etika itu sejalan, mereka terlihat seperti sama, namun memiliki peran yang penting yang cukup berbeda, yaitu adab dan etika memiliki keterkaitan, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Adab merujuk pada kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Ini terkait dengan perilaku terpuji dan sopan santun. Sedangkan etika merujuk pada nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia. Etika mencakup aspek lebih luas, termasuk pertimbangan moral dalam berbagai situasi. Sedangkan adab lebih fokus pada tata krama dan sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Baiklah, langsung saja ke nilai selanjutnya, yaitu nilai adab kesopanan. Mungkin kayak udah sering mendengarkan tentang apa itu adab kesopanan. Jadi apa itu adab kesopanan? Yang selanjutnya adalah adab kesopanan. Adab memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Ini erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Adab mencakup norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan agama dan sering digunakan dalam pergaulan antar manusia. Selanjutnya adalah tentang bagaimana saja sih bentuk adab kesopanan dan apa saja hal-hal yang perlu dilakukan agar kita selangkah menuju atau kayak kita melakukan adab kesopanan. Ini dia. Contoh-contoh dari adab ada banyak loh teman-teman. Yang pertama adalah adab terhadap Allah.
dengan cara menghormati dan menjalankan ibadah dengan khusyuk. Yang kedua adalah menjaga akhlak baik dalam beribadah. Itu hanya contoh kecilnya saja ya. Yang selanjutnya adalah adab terhadap kedua orang tua. Yang pertama adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dan kita kalian yang terakhir yaitu nilai pergaulan. Jadi apa sih itu nilai pergaulan? Pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, saling memengaruhi satu sama lain. Pergaulan dapat menjadi sehat dan tidak sehat. Mari kita fokus pada pergaulan yang sehat. Baiklah, setelah kita tahu tentang definisi dari pergaulan ini, selanjutnya kita cari tahu tentang bagaimana sih pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat. Mari kita cari tahu. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Itu juga salah satu termasuk pergaulan yang sehat, teman-teman. Kita dikelilingi oleh teman-teman yang terbiasa berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain. Yang kedua adalah teman saling menghargai perbedaan pendapat dan kepentingan. Dan kita jika dikelilingi oleh teman seperti ini sudah menunjukkan bahwa kita berada di pergaulan yang sehat, ataupun kita dapat membangun pergaulan sehat ini. Jadi dapat disembuhkan dengan dijelaskannya tentang pendidikan karakter ini dan akar dari apa saja definisi-definisinya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Semoga kita dapat mengembangkan karakter yang baik dan berperan positif dalam masyarakat. Saya Chelsea Aprilia Surya, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.